Kerja lapangan. Selama 15 tahun terakhir, peneliti akuntansi telah didesak untuk mengalihkan studi mereka tentang peran dan fungsi akuntansi ke konteks alaminya. Hal ini terutama terjadi dalam literatur akuntansi manajemen yang dipimpin oleh karya Mani Hepwood tahun 1883 dan Kaplan tahun 1983. Sementara panggilan untuk kerja lapangan terus berlanjut. Penetrasi penelitian ini ke jurnal peringkat teratas, khususnya di Amerika Serikat, sangat terbatas. Foster dan Young tahun 1997 dan Shield 1997 mengungkapkan berpendapat bahwa beberapa studi memenuhi kriteria penelitian lapangan berkualitas tinggi yang secara rutin diterapkan dalam disiplin lain. Demikian pula menurut Shield tahun 1997, atribut kurangnya publikasi penelitian studi kasus dan lapangan untuk beberapa faktor, dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana melakukan studi yang baik, memimpin daftar Kirk dan Miller tahun 1886, antara lain menekankan pertimbangan validitas dan reliabilitas studi lapangan, khususnya apakah itu menyajikan interpretasi data yang konsisten. Apakah pengamatan empiris membenarkan tingkat generalisasi konseptual? Apakah penjelasan tandingan untuk observasi telah dipertimbangkan dan atau dihilangkan? Dan keterulangan temuan, yaitu apakah peneliti yang berbeda dalam periode waktu yang berbeda cenderung menghasilkan temuan yang serupa? 3 bentuk penelitian lapangan yang berbeda dapat dibedakan, yaitu lengkap partisipan, pengamat lengkap, dan partisipan pengamat. 1. Peserta lengkap. Jenis penelitian ini dapat mengambil salah satu dari 2 bentuk. Yang pertama yaitu partisipan sebagai pengamat. Peran pengamat disembunyikan dari organisasi partisipan. Misalnya, Rosenhan tahun 1982 mengungkapkan sebagai anggota staf di rumah sakit jiwa. Dan yang kedua, observer sebagai partisipan, di mana observer adalah anggota organisasi yang ada dan melakukan penelitian di organisasi tersebut. Misalnya, Izamel 1990. Dan yang kedua, pengamat lengkap. Pengamat tidak memiliki kontak dengan subjek yang diteliti. Pendekatan antropologis semacam itu hampir tidak dikenal di dunia literatur akuntansi. Pada ekstrim, terutama bila dikaitkan dengan studi etnografi, keterlibatan dalam akan sebagai pengamat yang tidak berpartisipasi. Namun, kecuali jika itu terselubung, bahkan pengamatan pada tingkat ini kemungkinan akan berdampak pada perilaku individu dan maka pada hasil penelitian. Jadi keterlibatan aktif daripada pengamatan dan pengukuran yang terpisah adalah norma dalam tindakan. Memang keterlibatan tersebut adalah difasilitasi oleh seseorang peneliti yang memiliki keahlian praktis dan pengetahuan teoritis untuk membawa perspektif baru terhadap masalah organisasi. Sifat pelaksanaannya membutuhkan tingkat kepercayaan dan kerjasama yang tinggi antara peneliti dan manajemen. Yang terakhir, mungkin menolak pemaksaan desain penelitian terstruktur, lebih memilih penelitian tindakan cincin yang akan melakukan hasil yang jelas bermanfaat bagi organisasi. Untuk peserta internal, solusi yang layak untuk masalah perpajakan akan menjadi ukuran keberhasilan yang tepat. Mereka mungkin tidak tertarik pada hipotesis yang dapat diuji dan metode kausal, sehingga pelaporan pada 2 tingkat mungkin diperlukan. Laporan internal yang bersifat konsultasinya akan berfokus pada pemecahan masalah, dan pelaporan penelitian yang merupakan bagian dari disertasi atau yang pada akhirnya observasi partisipan atau non-partisipan. Observasi terbuka atau terselubung, penipuan yang dapat dipertahankan secara etis dalam kondisi terselubung, pengamatan langsung atau tidak langsung, dan keandalan data sekunder. Observasi terselubung memiliki keuntungan memungkinkan manipulasi, misalnya atau peran untuk diperkenalkan, tanpa dikaitkan dengan proses penelitian. Mungkin juga tidak mungkin untuk melakukan penelitian jika peneliti diidentifikasi demikian. Namun menurut Deaton tahun 1977, dilaporkan dalam Bremen tahun 2001, cukup menggambarkan masalah yang rahasia. Dia sedang menjajaki praktik penipuan di toko roti dan secara teratur terpaksa meminta izin untuk membuat catatan di kertas toilet Bronco. Waktu yang dihabiskan untuk istirahat di toilet akhirnya mendorongnya untuk keluar tentang penelitian rahasianya. Covey tahun 1929 memberikan contoh partisipasi terbuka di kantor akuntan Inggris.
Metode studi kasus. Dalam penelitian kasus menjadi instrumen yang digunakan untuk menguji teori, sehingga fokus kasus harus pada apakah kasus tersebut dapat digunakan untuk menguji sejauh mana teori yang ada memberikan penjelasan yang baik. Studi kasus biasanya mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk beberapa atau semua hal berikut. Ada bukti dokumenter, data wawancara, observasi langsung, dan observasi partisipan. Selanjutnya, menurut Lian, membedakan 5 kategori studi kasus dalam akuntansi. Yang pertama, deskriptif, di mana praktik saat ini dijelaskan dalam hal prosedur yang diadopsi. Studi mungkin berusaha untuk memberikan praktik terbaik atau berhasil, label ke situs atau perusahaan tertentu. Yang kedua, ilustrasi, di mana para peneliti mengeksplorasi implementasi dan hasilnya terkait dengan praktik inovatif. Yang ketiga, eksperimental, di mana penelitian menyangkut pelaksanaan eksperimen di lapangan, di mana perlakuan baru diterapkan pada sub-unit situs. Contoh, jenis penelitian ini tetap sangat jarang dalam literatur akuntansi. Contoh yang paling terkenal dan dalam literatur terkait dengan studi Hawthorne. Yang keempat, eksplorasi, di mana peneliti melakukan penyelidikan awal tentang bagaimana dan mengapa praktik tertentu diadopsi. Penelitian semacam itu mungkin sulit untuk dipublikasikan dengan sendirinya, kecuali jika penelitian tersebut memberikan kontribusi yang jelas terhadap teori atau metode. Dan yang terakhir ada explanatory, di mana penelitian berusaha memberikan penjelasan yang meyakinkan, yang membenarkan pilihan praktik dan memfasilitasi pengembangan teori. Namun, peluang atau upaya untuk menggeneralisasi temuan jarang terjadi. Penerapan beberapa metode disebut triangulasi dan menawarkan kesempatan untuk mengakses sumber yang berbeda, baik untuk metode penelitian umum dan metode yang berbeda. Yang pertama, triangulasi dalam metode. Dalam triangulasi ini yang menggabungkan peneliti yang berbeda, wawancara yang berbeda, dan lokasi survei yang berbeda. Dan triangulasi antar metode itu yang menggabungkan hasil yang berbeda dari katakanlah wawancara, survei, dan pengumpulan data arsip, dan dapat mencakup pendekatan kuantitatif maupun pendekatan kualitatif. Protokol analisis kualitatif. Silverman pada tahun 1989 mengidentifikasi 2 bentuk ekstrim bias peneliti lapangan, yaitu keengganan untuk mengumpulkan dan melaporkan data kualitatif dan kecenderungan untuk mengubah semua data kualitatif menjadi data kuantitatif. Selain potensi bias yang disebabkan oleh pewawancara dalam pengumpulan data kualitatif, analisis data kualitatif juga berpotensi menjadi subjek bias yang signifikan, karena bergantung pada interpretasi dan klasifikasi yang dipaksakan oleh peneliti. Data kualitatif juga rentan karena tidak adanya teknik yang mapan untuk memastikan bahwa analisis data lengkap dan tidak memihak. Penggunaan protokol analisis sistematis seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman pada tahun 1994 meningkatkan kepercayaan pada ketidakpihakan analisis kualitatif karena yang pertama yaitu menyediakan rantai bukti dari transaksi ke hasil analisis. Yang kedua, memastikan bahwa semua kasus yang digunakan dalam evaluasi proposisi data mencegah eliminasi berbasis pewawancara yang dapat menimbulkan bias yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, menyediakan kerangka kerja analitis di mana hipotesis dapat diuji.
Silverman pada tahun 1985 menyarankan tipologi yang terdiri dari 3 pendekatan alternatif untuk penelitian etnografi. Yang pertama yaitu ada antropologi kognitif. Penelitian yang berfokus pada kompetensi individu dalam berkomunikasi dalam budaya yang diteliti, yaitu cara para aktor dapat berkomunikasi dengan perilaku, sehingga membuat mereka dapat diterima oleh kelompok lainnya. Menurut studi Dan pada tahun 1991 tentang pergeseran budaya British, Ryle dan teknik keuangan atau akuntansi memberikan contoh pendekatan ini dalam literatur akuntansi. Yang kedua ada interaksionisme simbolik, yaitu penelitian tentang cara aktor mengubah budaya organisasi tempat mereka terlibat. Dan yang ketiga ada etnonematologi, yaitu penelitian yang kurang memperhatikan pendekatan komunikasi dan interaksi atas dan lebih memperhatikan perilaku sosial para aktor yang terlibat dan interpretasi mereka terhadap hasil. Studi Johnson pada tahun 1982 tentang perilaku anggaran memberikan contoh pendekatan ini dalam literatur akuntansi. Selanjutnya, teori membumi. Glasser dan Strauss pada tahun 1967 berpendapat bahwa teori yang berkembang secara induktif dari penelitian empiris yang sistematis mungkin lebih cocok dengan data dan lebih mungkin berguna, masuk akal, dan dapat diakses. Pendekatan analitik teori grounded murni dirancang untuk mengelola dan mengendalikan potensi bias dalam membangun teori dari data empiris. Grounded teori digunakan sebagai pendekatan kualitatif yang disukai dalam lingkungan studi bidang akuntansi. Namun, terdapat perbedaan pandangan antara Glasser dan Strauss yang menyebabkan kebingungan atas arti atau istilah yang terlibat serta implikasinya terhadap prosedur yang dapat diterima. Selanjutnya, bentuk-bentuk alternatif teori yang membumi telah dikembangkan. Yang pertama, pendekatan dasar yang diungkapkan oleh Glasser pada tahun 1992 menekankan pendekatan individual dan gaya pribadi. Lalu yang kedua, pendekatan yang dikemukakan oleh Strauss pada tahun 1987 yang jauh lebih terstruktur dan preskriptif dan bisa dibilang lebih dapat diterima oleh peneliti positivis. Selanjutnya, Laughlin pada tahun 1995 menekankan pentingnya peneliti dalam studi grounded theory karena mereka merupakan dasar bagi proses penemuan dan validitas penelitian yang bergantung pada makna bersama peristiwa oleh peneliti dan yang diteliti. Parker dan Rovey pada tahun 1997 menekankan peran penting bahasa dalam penelitian grounded theory sebagai pembeda yang signifikan relatif terhadap studi positivis. Mereka juga menunjukkan interaksi penting antara peneliti yang diteliti dan data dalam menghasilkan penelitian berkualitas dengan keunggulan unik. Selanjutnya kita akan membahas verbal protocol analysis. Slovic pada tahun 1969 memberikan dasar untuk penggunaan protokol verbal sebagai metode pengumpulan data dalam latihan penilaian. Subjek melakukan latihan di mana mereka akan berpikir keras, merinci apa yang akan mereka lakukan dalam hal informasi yang digunakan dan bagaimana cara penggunaannya. Analisis protokol verbal jarang digunakan dalam lingkungan akuntansi. Ini akan memberikan peluang untuk menghasilkan kumpulan data yang sangat kaya, tetapi dengan keterlibatan sumber daya yang sangat besar pula. Larcher dan Lessig pada tahun 1983 menggunakan protokol retrospektif keputusan setelah penyelesaian tugas eksperimental untuk memperbaiki model regresi pengambilan keputusan investasi. Awalnya ini didasarkan pada akurasi keputusan. Kemudian Bowman pada tahun 1984 memberikan salah satu contoh awal penggunaan analisis protokol verbal kontemporer dalam literatur akuntansi. Ketika ia membandingkan proses pembuat
keputusan ahli dan keputusan pemula. Anderson 85 dan Harte and Coel 95 memberikan bukti yang menunjukkan bahwa analisis protokol verbal kontemporer dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan tentang perilaku prakeputusan. Anderson juga menyajikan analisis protokol verbal pemeriksaan penawaran umum perdana oleh analisis keuangan, dengan fokus pada proses pencarian, waktu pengambilan keputusan, kesimpulan keputusan, dan item informasi yang akan ditangani. Boyce dan Rutherford pada tahun 84 menawarkan contoh yang menarik dari penggunaan analisis protokol verbal, yaitu memeriksa penggunaan yang dibuat oleh analisis investasi dari informasi akuntansi biaya saat ini dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, ketika disediakan dengan biaya historis dan nomor biaya saat ini. Kemudian Anderson dan Porter pada tahun 98 menyarankan bahwa analisis regresi dan analisis protokol verbal adalah metode yang saling melengkapi, karena masing-masing akan berkontribusi pada pengembangan model dalam analisis perilaku pengambilan keputusan. Kesimpulannya, yaitu di mana sumber daya tersedia untuk memperkerjakan lebih banyak subjek dan untuk mengevaluasi pertimbangan mereka secara rinci, analisis protokol verbal menyediakan sarana alternatif yang kuat untuk mengeksplorasi proses keputusan dan salah satu yang masih sangat kurang untuk dimanfaatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan dan perbuatan. Terima kasih.